وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang baru, yaitu bab 529, bab kaifa asbahta. Bagaimana keadaan pagimu hari ini? Kamu pagi ini gimana gitu kan? Gimana Jar? Ngantuk gitu. An Mahmud bin Labid, dari Mahmud bin Labid qala, beliau berkata, lamma usiba akhalu sa'idin yaumal khandaq fasakula. Ketika mata Sa'id terluka pada perang Khandaq, fasakula, dan tambah parah gitu. Kemudian hawaluhu inda imra'atin yuqalu laha Rufaidah. Ini nama nih, bagus dipakai nih. Mereka kemudian memindahkan Sa'ad bukan Sa'id, Sa'ad ke tempat seorang wanita yang biasa dipanggil dengan Rufaidah. Wa kanat tudawil jarha. Dia ini suka mengobati luka. Jadi kalau kita ya Rufaidah ini entah dokter entah perawat lah gitu. Dibawa ke situlah sahabat Nabi SAW Sa'ad ini radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza marra bihi yaqul, dan ya apabila melewati Nabi SAW beliau bertanya gitu. Jadi saat begitu lewat depan Nabi bertanya, kaifa amsaita. Kalau itu sore, ya maka beliau SAW bertanya, gimana soremu ini gitu. Wa idza asbaha, gitu. Dan ketika pagi beliau bertanya dengan pertanyaan kaifa asbahta, pagi ini gimana? Fayukhbiruhu, maka saat pun mengabarkannya. Ya. Jadi ini pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata kaifa amsaita atau kaifa asbahta kepada orang yang sakit. Tentu Nabi SAW di sini adalah pemimpin kaum muslimin ya. Jadi kalau kita menengok saudara kita yang sakit, ya kita ya tanyanya gitu, gimana keadaannya, gimana kondisinya, gimana sakitnya, gimana lukanya. Ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kita peduli dengan saudara kita yang sedang sakit. Kemudian hadis nomor 1130. Az-Zuhri qala, dari Az-Zuhri beliau berkata, Akhbaroni Abdullah ibni Ka'ab, mengabarkan kepadaku Abdullah bin Ka'ab ibni Malik bin Malik al-Ansari. Qala, beliau berkata, wa kana Ka'ab ibni Malik ahadas salasati alladhi tiba alaihim anna ibn Abbas akhbarahu. Bahwasanya ini dikatakan Ka'ab bin Malik adalah salah satu dari tiga yang tiba alaihim, yang mendapatkan kabar anna ibn Abbas akhbarahu, bahwasanya Ibn Abbas mengabarkannya anna Ali bin Thalib radhiyallahu anhu kharaja min indi Rasulillah SAW, bahwasanya Ali bin Abi Thalib keluar dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari rumah Nabi SAW. Kemudian fi wajaihi alladhi tuwfiya fihi, di mana beliau SAW waktu itu, waktu Ali keluar dari rumahnya itu, Nabi SAW sedang sakit, yang sakit itu sampai ya menyebabkan beliau SAW meninggal. Faqalan nas, maka manusia bertanya, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana kabar Nabi SAW pagi ini? Qala, Ali bin Abi Thalib berkata, asbaha bihamdillahi bari'an. Beliau pagi ini alhamdulillah dalam keadaan sembuh gitu. Artinya pada waktu ditengok Ali bin Abi Thalib, beliau dalam kondisi lebih baik walaupun nanti endingnya beliau SAW meninggal. Qala, maka Ibnu Abbas berkata, fa akhadha Abbas bin Abdul Muthalib biyadihi faqala, kemudian Abbas bin Abdul Muthalib, jadi pamannya Nabi Muhammad SAW, juga pamannya Ali radhiyallahu anhu, memegang tangan Ali gitu kan. Faqala, dan berkata, ara'aitaka gitu. Ya. Ara'aitaka fa anta wallahi ba'da salasin Abdul Asa gitu.
Beritahu aku pendapatmu, demi Allah engkau 3 hari lagi akan menjadi budak tongkat atau orang yang diperintah orang lain. Artinya Ali bin Abi Thalib, apakah engkau akan dikasih tugas untuk memimpin kaum muslimin setelah ini? Wa inni wallahi la ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saufa yutawaffa fi maradihi hadhihi gitu. Demi Allah menurut prasangkaanku Rasulullah SAW akan meninggal dalam sakitnya kali ini. Ya. Ini a'rifu wujuha Bani Abdul Muthalib indal maut, karena ya toh, di saat-saat kritis gini kok aku melihat itu ada keturunan Abdul Muthalib ketika beliau SAW mau meninggal. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib itu berprasangka Ali itu akan dikasih tongkat kekhalifahan setelahnya gitu. Fadhhab bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falnas'aluhu fi man hadzal amr. Maka mari berangkat bersamaku menghadap Nabi untuk menanyakan kepada siapa kekhalifahan ini diserahkan. Falnas'alahu. Salahnya. Balik. Fa in kana fina alimna dzalika. Jika memang kepada kita itu sudah kita ketahui. Jadi Ali mengatakan pada pamannya, kalau memang dikatakan diberikan kepada Bani Abdul Muthalib, kita akan tahu itu. Tenang aja paman. Tidak akan tak sembunyikan. Wa in kana fi ghairina kallamnahu fa awsa bina. Tapi kalau enggak, ya toh, maka beliau pasti memberikan wasiat atau menyampaikan kepada kita dan kemudian memberi wasiat tentang hal itu. Faqala Ali, maka Ali radhiyallahu anhu berkata, inna wallahi, kami kita demi Allah, in sa'alnahu famana'anaha. Kalau benar-benar beliau menanyakan kepada hal tersebut, maka ya toh, beliau tidak akan memberikan kepada kita. Karena Nabi SAW itu sudah berpesan, jabatan jangan diminta. Tapi kalau kemudian kamu diberi, maka terima, insya Allah Allah akan menolong. Tapi kalau kamu minta-minta ngemis-ngemis jabatan, ya maka belum tentu Allah akan menolong. Makanya Ali mengingatkan, kalau kita yang minta, maka tentu Nabi SAW akan menolak. La yu'tina hannas ba'dahu abadan. Di mana beliau tidak akan memberinya kepada kita selama-lamanya. Wa inni wallahi la as'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadan. Dan demi Allah, aku pun juga tidak akan pernah bertanya kepada Nabi SAW selamanya. Ya, jadi Ali radhiyallahu anhu berdasarkan hadis ini menolak anggapan bahwasannya dia radhiyallahu anhu mendapatkan wasiat dari Nabi SAW untuk melanjutkan kekhalifahan. Makanya orang-orang Syiah yang mengklaim khalifah setelah Nabi SAW itu adalah Ali, salah gitu. Karena Nabi SAW nggak pernah mengatakan itu kepada Ali. Ali sendiri yang bantah. Bahkan ketika disuruh nanya, maka Ali mengatakan aku nggak akan nanya selamanya gitu kan. Ya, jadi kalau ada orang yang jelasin kayak gitu tadi, yang bahwasanya khalifah setelahnya itu Ali, Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu orang yang mengkudeta Ali, itu bohong besar ya. Karena di sini menentang itu. Dan yang menarik adalah kalau kita ngomongkan judulnya, sebenarnya judulnya pengen bahas nih loh. Kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini gimana kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana tadi? Ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah. Ini aja sebenarnya. Tapi di dalamnya ada pelajaran yang sangat besar, yaitu bahwasannya ya ketika orang sakit nggak semua harus nengok gitu. Jadi kaum muslimin pada ngantri di luar gitu. Nah, tapi nggak kemudian pada masuk ke dalam gitu. Nah, siapa yang nengok ke dalam ya? Mereka yang punya kedudukan. Nah, Ali bin Abi Thalib punya kedudukan 1 sebagai sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 sebagai menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga hukum dalam pernikahan ya. Kalau sepupu itu boleh nikah, maka ponakannya tambah boleh lagi. Gitu. Paham ya? Jadi misal Syafi'i punya sepupu perempuan, anak dari Pak Ade atau Om atau Bule atau Tante atau Bude, itu boleh dinikahi. Kok kamu nggak seneng sama sepupumu ini, tapi malah seneng sama anaknya, itu boleh lagi, gitu. Tambah boleh lagi. Paham? Nek sama ibunya aja boleh, sama anaknya tambah boleh lagi. Nah, tapi kalau kamu udah menikahi sepupumu itu, berarti ibunya udah kamu nikahi, terus kamu cerai, kamu nikahin anaknya, itu nggak boleh. Ya. Kasih sama
Jadi bekas anak tiri itu nggak boleh dinikahi oleh bekas bapak Saus tirinya, kecap juga. karena dia udah mencampuri ibu. Saus kecap apa saus. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah di sini adalah bantahan keras bahwasanya Ali bin Abi Thalib ya tidak merasa diberikan tongkat estafet kekhalifahan ya pada waktu itu. Maka ini membantah orang-orang yang berpendapat bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya adalah khalifah setelah Nabi SAW, tapi kemudian dikudeta oleh Abu Bakar dan Umar. Ini dusta sekali. Dan Ali bin Abi Thalib menyatakan di sini bahwasanya kalau jabatan itu diminta, maka Nabi tidak akan dikasih. Dan Ali bin Abi Thalib mengklaim bahwasanya wa inni wallah la as'aluha Rasulullah SAW abadan, dan aku nggak akan pernah mau bertanya atau meminta jabatan itu selamanya. Ya. Jadi inilah karakteristik para sahabat yang tidak gila kan jabatan. Ya. Jadi mereka nggak mau berebut jabatan, termasuk Ibnu Umar. Ibnu Umar kalau kita lihat di atas tadi, itu adalah putra Ibnu Khattab. Umar bin Khattab itu adalah khalifah kaum muslimin. Logikanya ya harusnya ya kekhalifahan itu kan bisa turun kepada putra-putra Ibnu Umar, putra-putra Ibnu Umar bin Khattab. Tapi Ibnu Umar nggak mau berebut kekuasaan, ya sehingga yang menjadi amirnya atau menjadi khalifahnya pada waktu itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Ini adalah pembahasan kita di pagi hari ini. Ya, kita cukupkan sampai bab 529 dan insya Allah besok kita lanjutkan di 510. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.